Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Septria Rajab, NPM 2020 44500542, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk diajukan untuk seminar bab 2 tinjauan pustaka. Yang judul penelitiannya itu usulan perbaikan mesin dengan pendekatan Computerized Maintenance Management System atau CMMS di PT BCD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Endang Suhender atas bimbingannya selama ini, udah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan bab 2 yang berisi tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Endang Suhender dan dosen pembimbing dan penguji lainnya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Baik, langsung saja saya paparkan. Untuk agenda presentasinya ini, bagian 1 berisi kajian pustaka, bagian 2-nya berisi kerangka berpikir, dan bagian 3-nya berisi penelitian yang relevan. Lanjut untuk kajian pustaka. Yang pertama itu ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini adalah kegiatan untuk berusaha mempertahankan suatu peralatan agar mampu terus melakukan kegiatan proses produksi yang efektif dan efisien sesuai target yang diinginkan. Lalu yang kedua itu ada pemantauan kondisi mesin. Pemantauan kondisi mesin adalah suatu kegiatan pemeliharaan untuk memantau dan mendeteksi berbagai kemungkinan adanya gangguan kegiatan proses produksi. Lalu yang ketiga itu mengenai Computerized Maintenance Management System. Jadi Computerized Maintenance Management System itu sendiri adalah suatu sistem manajemen pemeliharaan yang pengoperasiannya dikendalikan dengan peralatan komputer. Jadi CMMS ini bertujuan untuk membantu fungsi administrasi data dan perencanaan pada penjadwalan kegiatan pemeliharaan, serta menjamin agar kondisi peralatan dapat melaksanakan kegiatan fungsinya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi Computerized Maintenance Management System ini semakin banyak menggunakan kontrol dan manajemen pemeliharaan untuk mesin dan memproduksi di industri yang berbeda. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka mengenai software fix. Jadi untuk penelitian saya menggunakan software VX. Jadi software ini adalah suatu peralatan berbentuk file yang memuat kode bahasa pemrograman dan dapat dibaca oleh komputer, sehingga digunakan sebagai fungsi media komunikasi, memberikan perintah yang diinginkan manusia kepada komputer. Sedangkan softwarenya ini yang saya gunakan itu adalah VX. VX adalah perangkat lunak Computerized Maintenance Management System yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan memelihara aset fisik dengan lebih efisien. Jadi fitur yang ada pada VX diantaranya yaitu manajemen aset, manajemen order kerja, pemeliharaan preventif, pelacakan stok suku cadang, pelaporan dan analisis, integrasi dengan perangkat lain, mobile access, dan manajemen dokumentasi. Lalu untuk agenda kedua yaitu kerangka berpikir. Jadi sudah disebutkan sebelumnya di pendahuluan, identifikasi masalah ini tidak ada implementasi CMMS untuk sistem perawatan mesin di PT BCD. Dengan pengolahan datanya menggunakan 2 software. Untuk pengolahan data sendiri menggunakan Microsoft Excel dan CMMS. Di sini
Analisisnya, pengoptimalan dalam jadwal perawatan mesin, pelacakan inventaris, dan memonitor kinerja mesin secara real time. Lalu hasil yang diharapkan dengan adanya CMMS bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perawatan mesin di industri. Jadi datanya ini adalah data-data mesin percetakan yang membutuhkan pemeliharaan mesin secara preventif dengan pemantauan yang optimal. Lalu, untuk penelitian yang relevan, yang pertama itu ada peneliti sebelumnya yang bernama Bonavasius Yoga Adi Pratama, lalu ada Hari Agung Yuniarto. Ini termasuk jurnal 2021 dengan judul Perancangan Proses Implementasi Machine Learning dalam Maintenance Management untuk Mencegah Derating. Jadi pencegahan derating ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan strategi maintenance yang mampu memprediksi derating dan mengakomodasi perubahan suatu charge air sebagai penyebab terjadinya derating. Lalu untuk penelitian yang kedua itu sudah diteliti oleh Moh Amri Pradaka dan Jomil Aidil SZS di tahun 2021 dengan judul Analisis Total Productive Maintenance menggunakan metode OEE dan FMEA pada pabrik fosforik acid PT Petrokimia Gresik. Jadi di sini beliau memakai metode OEE dan FMEA. Dari hasil perhitungannya, tujuannya itu diadakan penelitiannya untuk mengetahui nilai keefektifan mesin menggunakan metode OEE serta mengetahui faktor penyebab losses menggunakan metode FMEA. Jadi hasilnya ini di bawah standar, maka dilanjutkan dengan perhitungan 6 big losses dan didapatkan nilai tertinggi yang mempengaruhi rendahnya nilai OEE, ialah pada idle and minor stoppage lossesnya. Lalu untuk penelitian yang ketiga, ini ada peneliti yang bernama Hadi Baloi Jamkhane dan Javad Kazaipol di tahun 2018 dengan judul Impact of Computerized Maintenance Management System and Relevant Supportive Organizational Factors on Total Productive Maintenance. Jadi ini tujuannya penerapan sistem otomatis meningkat pesat di berbagai industri dan organisasi. Jadi sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi atau CMMS yang menggunakan teknologi informasi memainkan peran penting dalam otomatisasi sistem produksi. Lalu, orisinalitas nilai penelitian ini mengintegrasikan CMMS dan faktor organisasi pendukung yang relevan dalam model yang kuat untuk menguji efektivitas pemeliharaan produktif. Untuk peneliti yang keempat, ini ada dari peneliti H. Moh Nur dan S. A. Mazlan di tahun 2019 dengan judul Computerized Maintenance Management System in ER 4.0 Adaptation, State of Implementation Review and Perspective. Jadi revolusi industri 4.0 adalah era transformasi yang ditandai oleh integrasi teknologi digital yang canggih dalam semua aspek industri. Jadi Computerized Maintenance Management System ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan aset fisik dalam berbagai lingkungan industri. Dia memiliki peran penting, menjadi alat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam manajemen pemeliharaan, terutama dalam era revolusi industri 4.0. Lalu untuk selanjutnya ada penelitian yang bernama Wirda Hamro Afifa dan Franciscus Tatas Dwi Atmaji di tahun 2019 dengan judul Usulan Interval Preventive Maintenance dan Estimasi Biaya Pemeliharaan menggunakan metode Reliability Center, Maintenance dan FMECA.
Jadi di sini perusahaan menerapkan kegiatan pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif, namun kegiatan pemeliharaan tersebut belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, dikembangkan sistem perawatan untuk meningkatkan keandalan mesin. Metodenya itu digunakan adalah Reliability Center Maintenance atau RCM dengan tujuan untuk menentukan interval perawatan yang optimal dan estimasi biaya perawatan yang efisien. Untuk selanjutnya yang keenam, ini ada Amir Zarya dan Muhammad Reza Feilizadeha. Jadi dengan judul Suitable Computerized Maintenance Management System Selection Using Gray Group Topsys and Fuzzy Group Core, a Case Study. Jadi di sini terdapat banyak CMMS yang tersedia di pasar dengan berbagai fitur, kapabilitas, dan harga yang berbeda-beda. Proses pemilihan CMMS seringkali melibatkan ketidakpastian terkait dengan data dan preferensi pengguna. Lalu, untuk yang selanjutnya, ada peneliti D. Meira A. dan I. Lopez dengan judul Selection of Computerized Maintenance Management System to Meet Organization Needs Using AHP. AHP ini adalah singkatan dari Analytic Hierarchy Process. Dapat dianggap sebagai pendekatan yang dapat membantu organisasi dalam mengatasi ketidakpastian dan subjektivitas dalam pemilihan CMMS. Jadi AHP memungkinkan pengukuran dan perbandingan berbagai kriteria dan preferensi secara sistematis. Lalu untuk yang ke-8, ada Daton Madeno dan kawan-kawan. Ini jurnal yang berjudul Medical Device in Sub-Sahara Africa, Optimal Assistance via a Computerized Maintenance Management System atau CMMS in Benin. Jadi keterbatasan sumber daya di wilayah sub-Asia Afrika, termasuk Benin, ini seringkali menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya dalam sektor kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan di sub-Sahara Afrika sangat bergantung pada perangkat medis untuk memberikan perawatan yang efektif kepada pasien. Namun, pemeliharaan yang kurang efektif atau tidak terjadwal dapat menyebabkan kerusakan perangkat, downtime yang tidak terencana, dan dampak negatif pada layanan kesehatan. Jadi di sini CMMS membantu dalam menjadwalkan pemeliharaan, melacak inventaris, dan memastikan bahwa perangkat medis tetap beroperasi dengan baik. Untuk yang ke-9, ada jurnal yang dengan peneliti Osman Abdelrahman Ali Abdalal dan M. Sukri di tahun 2020 dengan judul Implementation of Computerized Maintenance Management System in Maintenance Workshop. Jadi di sini peran penting bengkel pemeliharaan. Bengkel pemeliharaan memiliki peran kunci dalam menjaga keandalan dan kinerja perangkat serta mesin di berbagai industri. Jadi di sini untuk menghindari downtime yang tidak terencana dan memastikan kelangsungan operasi. Lalu yang ke-10 ada Rusdi Priyan Imam di tahun 2020 dengan judul Usulan Perancangan Perawatan Mesin dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM pada sistem mesin boiler. Studi kasusnya ini di PT Sandumai. Jadi pada bulan Januari sampai bulan Juni 2018 target produksi Aqua AMDK air minum dalam kemasan ini tidak tercapai karena adanya downtime pada mesin filling and sealing cup saat produksi. Downtime ini tersebut dapat terjadi karena preventive maintenance yang diterapkan belum efektif. Jadi dibutuhkanlah CMMS. Jadi CMMS ini
hasil analisisnya dilakukan sebagai tahap akhir dalam perancangan sistem. Jadi CMMS dapat menjadwalkan preventive maintenance secara efektif dengan merekomendasikan interval jadwal perawatan mesin berdasarkan perhitungan data historis kerusakan dan secara otomatis melakukan pembaruan jadwal apabila terjadi kerusakan mesin sebelum dilakukan preventif. Lalu untuk yang terakhir ini ada dari skripsi. Lalu yang ke-10 ini Fajar Muharami Firman dengan judul usulan perencanaan perawatan mesin dengan menggunakan metode Reliability Center Maintenance atau RCM pada sistem mesin boiler, studi kasus PT Sandumai. Jadi perusahaan ini memiliki fasilitas dan layanan antara lain tangki timbun untuk menyimpan kelapa sawit dan fraksinya serta gula tetes, jasa pergudangan untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi, dan tembakau. Jadi PT San ini mempunyai 2 mesin, yaitu mesin pompa dan mesin boiler. Sering terjadi kerusakan pada komponen mesin boiler diantara safety valve, flow meter, coupling, bearing, and ring. Jadi di sini beliau menggunakan Reliability Center Maintenance, di mana hasil interval penggantian waktu pencegahan atau perbaikan untuk safety valve yaitu 600 jam dengan kehandalan 77,58%. Lalu untuk yang terakhir penelitian ada dari Rusdi dan Aprian Imam di tahun 2020 dengan judul Perancangan Computerized Maintenance Management System pada mesin produksi air minum dalam kemasan. Jadi di sini permasalahannya di bulan Januari sampai Juni 2018 target produksi AMDK atau air minum dalam kemasan tidak tercapai karena adanya downtime pada mesin filling dan sealing cup saat produksi. Downtime tersebut terjadi karena preventive maintenance yang diterapkan belum efektif. Maka dari itu metodenya yang digunakan untuk perencanaan sistem adalah prototyping. CMMS ini menghasilkan hasil rancangan dilakukan sebagai tahap akhir dalam perancangan sistem. Jadi CMMS dirancang untuk memiliki 4 accessibility yang berbeda, yaitu untuk admin, teknisi, supervisor, dan manajer. Jadi CMMS dapat menjadwalkan preventive maintenance secara efektif dengan merekomendasikan interval jadwal perawatan mesin berdasarkan perhitungan data historis kerusakan dan secara otomatis melakukan pembaruan jadwal apabila terjadi kerusakan mesin sebelum dilakukan preventif. Jadi sekian untuk presentasi di seminar bab 2 ini. Saya harap bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya mohon maaf apabila sepanjang video terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.